Segala sesuatu, mari kita kerjakan berdasarkan iman. Percaya kita kepada Yesus. Dalam Alkitab, saudara, ada sekitar 2.500, ya. Ada sekitar 2.500 ayat dalam Alkitab yang membahas tentang uang, ya, yang membahas tentang kekayaan, yang membahas tentang harta benda, yang membahas tentang pengelolaannya. Kurang lebih ada 2.500 ayat. Artinya apa, saudara? Bahwa Allah itu sangat memperhatikan. Allah sangat serius memperhatikan tentang masalah keuangan ini. Mengapa sih Tuhan begitu banyak menulis tentang uang, tentang harta kekayaan, harta benda di dalam Alkitab? Bapak Ibu Saudara, hampir setiap hari uanglah yang dipikirkan dan yang dicari oleh manusia. Hampir setiap hari, ya, bekerja, melakukan segala sesuatu, pokoknya adalah uang. Ya, ini hampir setiap hari. Kecuali orang yang sakit saja dia pengen sembuh, itu pun juga beruang kalau mau berobat. Bekerja cari uang, bukan cari kesibukan. Kalau cari kesibukan enggak, ya. Bukan cari pengalaman, uang juga ya. Ini hampir setiap hari dan setiap orang. Yang kedua, kadang demi memperoleh oleh uang, masalahnya adalah banyak orang yang mencari uang itu mengabaikan kebenaran. Mereka mengabaikan Tuhan. Hukum ditabrak, sudah seperti tidak ada aturan lagi. Bahkan di daerah kita terkenal dengan di surga sudah tidak ada hukum lagi. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Ini yang menjadi salah satu perhatian Tuhan. Sampai kurang lebih sekitar 2.500 ayat yang berbicara tentang uang. Yang ketiga, banyak orang yang setelah diberkati, mereka lupa kepada Sang Pemberi berkat. Sudah diberkati begitu berlimpah, diberkati begitu luar biasa dengan uang, dengan kekayaan, tetapi mereka lupa dengan Sang Pemberi berkat, alias lupa kepada Tuhan. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Di dalam Alkitab, saudara, Tuhan tidak pernah membandingkan dirinya. Tuhan tidak pernah membandingkan dirinya selain dengan uang. Dia nggak pernah membandingkan dengan siapa-siapa, kecuali dengan uang saja. Ya. Betapa seriusnya, saudara. Betapa serius positif. Matius 6 ayat 24. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mamon. Nah, ini. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga mengabdi kepada Mamon. Kalau beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, kita nggak bisa berdiri mengangkangi pagar, itu nggak bisa. Keluar atau di dalam kan seperti itu. Nah, yang kedua, Lukas 12 ayat 34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini salah ketik saya, mohon maaf. Ya. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau orang sudah terbelenggu dengan yang namanya uang, di situ juga hatinya akan mengikuti di mana harta tersebut. Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan. Nah, mamon, uang, itu berasal dari bahasa Yunani mamonas atau bahasa Arab, itu pada dasarnya sama saja. Mamona yang artinya uang, kekayaan atau harta benda. Nah, ini kalau secara umum, saudara, ya, tentang mamon ini secara umumnya itu diterjemahkan uang, kekayaan atau harta benda, dan ini mengacu memang kepada uang atau harta benda tersebut. Bapak Ibu Saudara semua dikasih oleh Tuhan, kembali kepada judul yang saya sampaikan, saudara. Saya akan ambil beberapa ayat yang perlu kita ketahui,
yang perlu kita mengerti, kemudian kita hidupi, agar kita berkemenangan di dalam hal finansial. Kita berkemenangan dalam hal keuangan. Bapak Ibu Saudara semuanya, bagaimana sih kita berkemenangan finansial menurut Biblika, menurut Alkitab, menurut kebenaran, dan menurut firman Tuhan? Kita bekerja, kita memperoleh uang. Jangan sampai kita mengabaikan kebenaran, jangan sampai kita mengabaikan Tuhan. Saudara semuanya, ada beberapa ayat saudara, bagaimana kita mengalami terobosan secara finansial, bagaimana kita berusaha dengan tetap mengandalkan atau berdasarkan firman Tuhan. Saudara semuanya, sesungguhnya dalam kekristenan, Kristus tidak menyalahkan atau mempermasalahkan keinginan manusia untuk memperoleh atau menambah kekayaannya. Gak ada yang salah. Kita sudah punya uang, kemudian bekerja dan mendapat lagi, gak ada yang salah. Tuhan gak menyalahkan itu. Bahkan Kristus mengatakan kepada manusia bagaimana memperoleh kekayaan uang itu dengan benar secara biblika. Jadi Tuhan gak menyalahkan, oh kamu bekerja salah, tidak. Tuhan tidak berkata demikian, tetapi justru memberikan cara bagaimana orang itu bekerja dengan tanpa mengabaikan kebenaran, tapi terus hidup di dalam kebenaran. Saudara-saudara Tuhan tidak mempermasalahkan. Tuhan pun juga berkata, kamu jangan makan kalau kamu bekerja. Ada kan orang yang bekerja, kan cuma waktunya saja. Nah kadang-kadang kan akhirnya dipelintir, oh kalau aku gak bekerja, nanti gak makan. Nah, hari Minggu pun disingkat bekerja. Saudara semua dalam Tuhan, ya, mamon itu berkat Tuhan. Betul nggak? Mamon atau uang, kekayaan itu berkat Tuhan. Jadi kalau misalnya kita bicara mamon, oh bukan berarti itu bukan berkat Tuhan itu. Kita bekerja mendapatkan uang, kita bekerja mendapatkan yang namanya mamon ini. Tetapi saudara, jika cara memilikinya tidak benar, jika cara memperolehnya tidak benar, jika kita cara mendapatkannya tidak benar, kemudian kita mencintai dia, mencintai uang, mencintai mamon tersebut, kemudian jika kita menghambakan diri kepada mamon, ya, nah ini yang masalah, kan begitu. Gak salah kita bekerja, tidak salah berusaha menambah kekayaan, mendapatkan uang, mendapatkan mamon. Uang itu silahkan Tuhan mempersilahkan saja. Tetapi ketika kita cara mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak benar, kemudian mengabaikan kebenaran firman Tuhan, mengabaikan aturan, mengabaikan atau menabrak daripada sebuah hukum, nah ini kan tidak benar. Ya. Apalagi kita terjebak dengan mencintainya, kemudian kita menjadi hamba uang. Ini yang salah. Ya, ini yang salah. Saudara-saudara Tuhan, dasar-dasar hidup berkemenangan secara finansial. Bapak Ibu Saudara-saudara Tuhan, saya paling jarang menyampaikan firman Tuhan berbicara tentang berkat. Tetapi saya suka sekali ketika segala sesuatunya, termasuk kita membahas kebenaran firman Tuhan berdasarkan firman Tuhan, bagaimana kita berkemenangan secara finansial. Karena secara tidak langsung, ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu otomatis berkat dari bagian daripada kita. Tapi kita trik khusus, saudara. Dasar-dasar hidup berkemenangan secara finansial, saudara. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah, ini penting, saudara, bahwa sebuah kenyataan jalan Tuhan bukan jalan manusia. Yesaya 55 ayat 8. Ini harus kita ada dulu dalam otak kita, dalam pikiran kita. Oh, jalan Tuhan itu bukan jalan manusia. Cara
Ini harus kita pahami dulu. Ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Kalau kita sudah paham seperti ini, saudara semua diberkati oleh Tuhan, kedepannya kita akan mengerti. Kenapa? Karena tidak semua hal yang baik kita lakukan belum tentu benar. Bekerja itu benar karena bertanggung jawab untuk keluarga. Bekerja itu tidak salah, karena itu ada mencari nafkah untuk keluarga. Tetapi walaupun benar, kadang-kadang kalau tanya itu benar menurut manusia, itu nggak benar di mata Tuhan juga tidak benar. Sedangkan hal yang benar saja, yang menurut biblika, menurut firman Tuhan itu benar saja, Tuhan bisa izinkan itu tidak terjadi atau belum terjadi. Diizinkan seperti itu. Sudah benar ini. Tuhan kan sudah bekerja dengan benar, dan kami nggak melanggar firman Tuhan. Tetapi masih Tuhan katakan nanti, masih belum belum waktunya Tuhan. Saudara semua, kalau sudah seperti ini bukan berarti kita pasrah. Oh, jalan Tuhan kan beda dengan jalanku. Biarlah semua terserah Tuhan. Enggak, kita nggak pasrah, saudara. Bukan berarti kita tidak perlu melakukan suatu apapun, tetapi tidaknya kita tidak kecewa kepada Tuhan. Karena begitu kita sadar, ternyata jalan Tuhan itu berbeda. Oh ya, aku terima Tuhan jalanmu. Kita nggak kecewa. Kalau kita sudah sadar ini, mengerti ini, kita nggak akan kecewa dengan Tuhan atau marah kepada Tuhan. Nah ini perlu ya kita mereka ini untuk firman di dalam diri kita. Kita nggak marah. Hanya karena apa? Oh ini tidak terjadi sesuai dengan keinginan Tuhan. Aku nggak mau yang seperti ini, maunya seperti ini. Nah sekali lagi saudara, ini kita sudah memaksakan kehendak kita. Jangan memaksakan keinginan kita yang jadi. Jangan memaksakan kemauan kita yang jadi. Jangan memaksakan kehendak. Aku ingin seperti ini, tapi Tuhan kalau bilang tidak, itu tidak akan pernah terjadi. Bapak Ibu Saudara semua di dalam Tuhan, jangan memaksakan kehendak atau keinginan kita yang harus terjadi. Amsal 19 ayat 21. Ya. Amsal 19 ayat 21. Keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tuhan yang membuat keputusan itu. Manusia membuat rancangan, banyak rancangan, monggo kata Tuhan. Mau membuat planning apapun, rencana-rencana ke depan seperti apapun silakan. Tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah ini tadi. Ini harus kita pegang dulu, ya, bahwa jalan Tuhan dengan jalan kita itu berbeda, cara berpikir kita dengan cara berpikir Tuhan itu berbeda. Artinya kita tidak bisa memaksakan kehendak kita atau keinginan kita yang terjadi. Tuhan, aku mohon uangku sekian banyak, tapi Tuhan kau tidak bilang tidak akan terjadi. Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, salah satunya saudara, perbedaan antara jalan Tuhan dengan jalan manusia tentang hal memberi. Ya, tentang hal memberi. Hal memberi adalah salah satu hukum yang membuat manusia berkemenangan secara finansial. Ya. Hukum yang membuat manusia mengalami terobosan di dalam hal keuangan. Bapak Ibu Saudara semuanya, menurut dunia, menurut manusia, memberi bukan prioritas manusia. Kalau perlu manusia tidak perlu memberi. Enak sekali memberi. Kerja berat, kerja susah, hujan, panas, dan sebagainya, kok diberikan. Nah, dunia berpikir seperti ini. Kalau perlu, jika bisa, manusia tidak perlu memberi. Nah ini, saudara, memberi bukan prioritas dunia. Yang kedua, manusia mencari untuk memperoleh. Saya mau sampaikan ini saudara, supaya kita bisa mengerti perbedaan antara jalan Tuhan dan jalan manusia. Manusia mencari untuk memperoleh dan memberi bukanlah prioritas manusia. Bagaimana menurut Tuhan? Dalam perspektif Allah, memberi adalah prioritas Allah. Memberi itu prioritas Tuhan.
Nah, kalau memberi prioritas Tuhan, artinya inilah yang mesti kita ikuti. Inilah yang mesti kita kerjakan. Perbedaannya kedua, Allah mencari untuk memberi. Beda kan? Manusia mencari untuk memperoleh, tetapi Allah mencari untuk memberi. Bapak Ibu Saudara semua yang Tuhan, dalam kitab Kejadian. Nah, ini kitab Kejadian. Kejadian pasal 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Pada waktu Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa, Tuhan mencari, ya, Tuhan mencari. Di manakah engkau? Di manakah engkau ada? Ketika pada waktu itu, saudara, ketika Adam mendengar bahwa Allah itu mencari dia takut karena dia telanjang, sebab itu dia bersembunyi. Nah ini Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat manusia pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istri itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Allah memberi. Dia cari Adam. Dia untuk beri, bukan untuk marahi. Ya, Allah mencari, Allah ingin memberi. Bapak Ibu Saudara saudara. Jadi dari firman dapat kita katakan, saudara, bahwa Allah mencari untuk memberi, dan Allah mencari untuk memberi adalah menjadi tujuan dia. Dia mencari Adam, memang tujuannya adalah untuk memberi. Sedangkan manusia, saudara, ya, sedangkan manusia adalah mencari untuk mendapat, manusia mencari adalah untuk memperoleh, manusia mencari untuk memperoleh adalah menjadi tujuan daripada manusia tersebut. Tujuan ini dunia, ya, ini dunia. Jadi saudara semua dikasih oleh Tuhan, tidak salah, nggak salah sebenarnya. Memang Tuhan pun kan juga berkata dalam Matius pasal 7 ayat 7, mintalah kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan. Jadi kalau mencari atau mengetok atau membuka itu pun juga nggak salah. Tapi di sini yang saya mau sampaikan saudara bahwa ada perbedaan antara pikiran manusia dengan pikiran Tuhan. Perbedaannya saudara bukan sesuatu yang jelek. Kadang-kadang manusia yang sering mempermasalahkan atau menyalahgunakan firman Tuhan ini. Ini loh perbedaannya. Ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Ya. Nah, yang perlu kita waspadai pada saat memberi. Ya, yang perlu kita waspadai pada saat memberi. Jadi kita sudah paham bahwa memberi itu adalah cara Tuhan, ya, yang mencari untuk memberi. Mencari untuk memberi adalah tujuan Allah. Yang perlu kita waspadai saudara dalam memberi. Satu, iblis atau musuh kita. Iblis itu nggak senang kalau kita memberi, nggak suka dia akan mengganggu kita. Dengan apa? Menaruh pola pikir miskin. Tahu ya? Dia akan memberi pola pikir miskin di dalam hidup kita, dalam pikiran kita. Pola seperti ini. Orang kalau berkata, aku ini nggak punya apa-apa. Banyak orang yang enggan memberi, tidak mau memberi. Makanya tadi di awal saya katakan saudara, kalau perlu manusia tidak perlu memberi, tidak perlu memberi. Nah, banyak orang berkata seperti itu dengan alasan apa? Aku nggak cukup uang, aku nggak cukup punya harta, aku tidak cukup punya kekayaan. Kan selalu seperti itu. Padahal masalah sesungguhnya bukan masalah karena yang tidak punya uang. Enggak, karena apa? Pola pikir miskin yang ditanam oleh iblis di dalam otak manusia. Bukan masalah dia tidak punya uang, tetapi adalah karena apa? Masalahnya adalah pola pikir miskin. Itu sebabnya. Ya, itu sebabnya.
Mereka tidak menjadikan pemberian itu sebagai prioritas, sebagaimana Tuhan menjadikan pemberian adalah prioritas. Dia mencari untuk memberi adalah prioritas. Karena pola pikir miskin, pola pikir tidak punya apa-apa, pola pikir pelit ini kalau seperti ayam itu ayam besi. Tahu ayam besi? Bulu pun dicabut susah gitu. Ini pola pikir miskin. Ayam kalau besi itu bulunya dicabut susah. Karena apa? Pola pikir miskin ditanam oleh iblis. Nah, ini perlu kita waspadai. Sementara Tuhan punya prinsip mencari untuk memberi. Nah, Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, ini yang menjadi masalah. Bukan masalah tidak punya uang, tapi tidak menjadikan gaya hidup memberi itu sebagai prioritas dalam hidup. Ini virus. Ini virus dari iblis, dari setan. Itu sebabnya dalam hal memberi, orang itu harus punya niat. Kalau nggak ada niat, nggak akan dapat bisa memberi. Harus ada niat dulu. Aku ingin memberi. Aku ingin memberi seperti yang Tuhan Allah lakukan, mencari Adam untuk memberi pakaian kepada Adam. Harus ada niat. Kau perlu anggarkan setiap bulan, ya, anggarkan setiap bulan. Kadang-kadang saudara, iblis pun juga bekerja dalam pelayanan. Iblis akan menyebarkan sikap sinis. Iblis akan menyebarkan sikap tidak senang kepada manusia, supaya manusia itu ketika gereja berbicara tentang uang, manusia itu gak senang. Tiap hari kok gereja bicara uang saja. Hati-hati saudara-saudara Tuhan. Iblis bisa mempengaruhi manusia seperti itu. Ya. Ketika gereja bicara tentang uang, bicara pelayanan, bicara pekerjaan, oh ini gereja perlu uang, orang akan berkata, kok sedikit-sedikit uang, kok sebentar-sebentar uang. Nah ini kadang-kadang juga sering ditanamkan oleh iblis di dalam otak manusia. Ada khotbah tentang uang, katanya pendeta punya motivasi, gembala punya motivasi, dan lain sebagainya. Oh pendeta lagi butuh uang. Ada orang-orang yang berkata seperti ini. Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, ada satu gereja di Australia. Gereja itu berkembang dengan sangat pesat, dan bahkan cukup luas dikenal oleh di negara Australia. Dikenal karena kemurahannya, dikenal karena gaya hidup memberi dari gereja tersebut. Mereka suka memberi, gereja itu suka berbagi. Tidak peduli siapa yang akan mendapat bagian itu, nggak peduli. Pokoknya ada langsung berikan. Cukup terkenal dan perkembangan sangat pesat sekali. Jemaat di sana melihat bahwa ada mujizat, ada pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa yang terjadi ketika gereja memberi. Itu sebab jemaat berlomba-lomba, dia suka memberi. Akhirnya mereka suka berkorban, mereka suka berbagi. Di Australia, kalau di Pangkalan pun memang ada satu gereja. Hampir 99% gereja yang terbangun adalah dari jemaat. Ya, pemerintah hanya membantu sedikit, tetapi 99% dari jemaat ini juga luar biasa. Saudara semua berkata dari Tuhan. Nah, 1 Timotius pasal 6 ayat 18. Apa firman Tuhan? Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Ya, suka memberi dan berbagi. Kita punya uang,
Bapak Ibu Saudara semuanya punya uang. Bapak Ibu Saudara punya hak untuk menghabiskan uang, silakan. Mau untuk senang-senang, mau untuk apapun, silakan. Yang penting senang dengan uang saya, uang saya sendiri, kekayaan saya sendiri, silakan. Mau dihabiskan kah, mau apakah, silakan. Punya hak kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara semuanya, dibandingkan menghabiskan uang harta untuk senang-senang, maka memberi atau membagikan uang yang kita peroleh, kita berbagi dengan sesama, apalagi berbagi untuk pelayanan, itu jauh lebih membahagiakan. Ya. Lebih jauh membahagiakan. Kekayaan yang sejati tidak diukur dengan seberapa banyak yang kita miliki. Ya. Kekayaan yang sejati tidak diukur dengan apa atau seberapa banyak yang kita miliki, tetapi diukur dengan apa atau seberapa banyak yang kita bisa bagikan. Berapa banyak yang saudara bisa bagikan? Berapa banyak yang bisa kita berikan buat sesama kita? Sesuatu yang kita tinggal nanti, ketika kita dipanggil Tuhan, sesuatu yang kita tinggal, mungkin warisan kalau bicara tentang harta atau uang, yang akan diingat orang itu tidak didasarkan apa yang kita tumpuk, apa yang berhasil kita kumpulkan selama hidup, tetapi adalah yang akan diingat mereka apa? Ketika kita telah memberikan, orang akan mengingat, oh dulu waktu hidup memberikan ini. Makanya beberapa waktu ketika saya menyampaikan firman Tuhan di tempatnya almarhum, salah satu adalah bicara tentang ini, saudara. Ada dua hal ketika orang meninggal yang diingat adalah, pertama, apakah riwayat hidupnya yang hebat, atau apa yang dia lakukan selama dia hidup. Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan. Lanjut. Hukum hidup berkemenangan secara finansial. Perhatikan hukum berikut, saudara. Amsal 3:9 ayat sampai 10. Ya. Muliakan Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari seluruh penghasilanmu, maka lubuk-lubukmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pepohonaanmu akan meluap dengan air anggur. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Jadi kalau mendengar tentang ini pelayanan lagi, sekali lagi saudara, bagaimanapun juga sebenarnya Tuhan itu tidak butuh uang. Tapi pelayanan yang kita bisa kelola seperti ini kita butuh uang. Apalagi gereja kita itu batu di sebuah itu sudah saya bongkar, dan cara mau bikin fondasi lagi untuk pagar di sebelah. Tapi saudara-saudara Tuhan, gereja, pekerjaan Tuhan perlu uang. Tuhan tidak perlu uang, tapi pekerjaan Tuhan perlu uang. Kita yang memiliki seberapa pun kita, ya, seberapa pun kita, silakan ambil keputusan sendiri. Amsal pasal 3:9, muliakan Tuhan dengan hartamu, hormatlah kepada Tuhan, maksudnya adalah demikian, dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lubuk-lubukmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Itu janji Tuhan. Bapak saudara, baik saudara semua yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi ya, ini hukum ya, ini hukum. Yang kedua, Matius 6 ayat 33, ini menjadi sangat familiar di telinga kita. Tetapi jalan dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, kemudian juga dalam Lukas pasal 6 ayat 38. Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik,
yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam timbanganmu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, semua akan dicurahkan ke dalam timbanganmu. Ya. Berikan dan kamu akan diberi. Ya. Galatia pasal 6 ayat 7. Apa yang ditabur itu yang akan dituai. Saya mau percepat sedikit. Amsal 11 ayat 24 dan 25. Oh ya, ini. Amsal 24 dan 25. Ada yang menebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa kayak ayam besi tadi itu, namun selalu berkekurangan. Pelitnya minta ampun seperti ayam besi, sampai bulu pun dicabut gak bisa. Karena baginya memberi berarti ada kekurangan. Tetapi kalau kita baca firman Tuhan ini, saudara, inilah hukum Tuhan. Bagaimana kita berkemenangan di dalam finansial kita, di dalam keuangan kita. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Haleluya. Haleluya. Nah, saya carikan ilustrasi ya. Jika ingin menangkap ya, bukan menangkap ya. Jika ingin menangkap ayam, berilah dia makan. Maka ayam itu akan mendekati. Kalau bapak saudara menangkap ayam, saudara kejar ayam itu akan lari. Saudara capek, ayam tidak dapat. Benar atau betul? Tangkap saja itu. Tapi kalau mau tangkap ayam, kasih makan. Kamu diam, saudara diam, kita diam, ayam datang. Nah ini saudara, Bapak Ibu Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Cara-cara Tuhan. Jika ingin menangkap ayam, jangan kejar. Capek kita, lelah. Ayam kabur, bahkan bisa nggak kembali lagi. Saya sebenarnya takut, saudara, dengan anjing itu saya takut. Tapi ketika saya kemarin itu mengambil anjing, dan ketika saya bawa makan, dia itu langsung naik ke tubuh saya. Saya masih takut. Udah cepat-cepat langsung manjat ke tubuh saya. Bapak Ibu Saudara semuanya. Nah ini, rupanya inilah ketika saya beri makan, oh dia balik dengan saya. Kayaknya dia memang mau gigit, tapi rupanya gak gigit, main-main aja. Saudara saudara Tuhan, ini kalau tangkap ayam, kasih makan. Kalau saudara berbebek pun lari, entok pun lari. Yang kedua, saya kasih ilustrasi lagi yang kedua. Nah ini, jika ingin menangkap kupu-kupu, tanam bunga sebanyak-banyaknya. Betul ya? Jika ingin menangkap kupu, tanamlah bunga, maka kupu-kupu itu akan mendatangi saudara. Kalau saudara kejar kupu, dimanapun dia terbang, saudara capek, kupu kabur. Ya. Tapi ketika saudara menanam bunga banyak-banyak, kupu itu akan datang, bahkan teman-teman dia pun akan datang bergerombolan. Oh banyak bunga di situ. Itulah yang Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 33. Segala sesuatu akan diberikan kepadamu. Apa yang ada dalam Tuhan aku berikan kepadamu. Kupu itu datang membawa teman. Kupu itu datang membawa rekan-rekannya. Itu ada bunga yang sangat indah.
Kalau saudara kejar kupu-kupu itu, capek lelah, kupu-kupu gak dapat, kita mungkin jatuh bangun dan tidak mendapatkan apa-apa, kupu semakin menjauh. Saudara semua dikasih Tuhan. Ya. Hukum hidup berkemenangan secara finansial. Masih yang pertama, memberi tanpa batas. Bukan berarti semuanya memberikan semua, tidak seperti itu. Ukuran dari seorang pemberi sejati adalah melakukannya jauh melebihi dan tanpa batas seperti yang dilakukan oleh janda dalam firman Tuhan yang disebutkan dalam Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Bapak Ibu, di dalam Markus 12 itu tentang di saat Yesus duduk menghadapi peti persembahan, menghadapi peti persembahan. Nah ini menghadapi peti persembahan. Dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu, banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Wajar kan, orang banyak memberi jumlah yang besar. Ini bagus juga ini saudara. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Nah, ini nanti ada ayat berikutnya lagi saudara. Saya mau tunjukkan lagi. Lalu datanglah seorang janda miskin dan dia memasukkan 2% yaitu 1 duit. Janda miskin. Dipanggillah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka ini orang kaya itu memberi dengan kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dengan kekurangannya, semua yang ada padanya. Jadi saudara, Bapak Ibu saudara berkata oleh Tuhan, menurut Tuhan bahwa janda ini memberi lebih banyak daripada semuanya yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Lebih banyak, dia melebihi tanpa batas. Sebenarnya kemampuannya itu, tapi dia lebihkan lagi. Saya kira jangan dibatasi oleh pikiran-pikiran kalau nanti aku nggak makan dan lain sebagainya. Tidak, kalau kita kembali pada janda Sarfat itu bagaimana mereka diberkati oleh Tuhan. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang kaya pun juga nggak salah. Ini bagus juga ya, orang kaya ini. Dia memberi persembahan yang besar loh. Memberi persembahan yang besar. Memang kalau dihitung dengan dibandingkan apa yang diberikan oleh janda ini berbeda ya. Inilah perbedaan tadi itu, bahwa pikiran Tuhan dengan pikiran manusia berbeda. Kita akan berpikir, kalau saya yang punya uang 10.000 saya berikan semuanya, kan adanya cuma itu. Tapi kalau orang punya 1 juta diberikan 100.000, nah itu lebih banyak daripada 10.000. Ya, yang kedua, pemberian berbanding lurus dengan perolehan. Ini maksud saya. Ya. Kalau orang kaya memberi banyak, itu wajar, itu sudah benar. Berbanding lurus, bukan berbanding lurus. Ya. Wajar, saudara. Lukas 12 ayat 48. Setiap orang yang diberinya kepadanya banyak diberi, daripada yang akan banyak dituntut. Orang yang banyak diberi akan banyak dituntut. Berbanding lurus. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Contoh persepuluhan. Itu berbanding lurus. Kalau perbandingannya adalah 1:10, ya itu saja. Itu saja artinya. Pendapatan 1 juta berarti 10.000, ya 100.000. Pendapatan 2 juta, perolehan 2 juta, pemasukan 2 juta berarti 200.000. Berbanding lurus. Nah ini kan sama, orang kaya memberi jumlah banyak, wajar, berbanding lurus itu saudara pemberian itu. Nah, semuanya berbanding lurus. Mereka lebih banyak, dituntut banyak, diberikan lebih banyak, dipercayakan lebih banyak lagi, dituntut banyak lagi. Nah, ini orang kadang-kadang takut diberikan lebih banyak, ini takutnya apa? Banyak tagihan yang banyak. Nah, saudara semua dari Tuhan. Ini hukum ya. Ini hukum. Seberapa banyak kelimpahan berkat yang ingin kita terima.
seberapa banyak berbanding dengan seberapa banyak yang kita memberikan berkat Allah tersebut itu akan kepada kita. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Itu janji Tuhan ya, yang dikatakan dalam Amsal tadi. Saudara, Yesus tidak berkata jika kita diberi banyak maka sedikit atau beberapa saja akan dituntut. Tidak berkata seperti itu. Ya. Artinya apa saudara? Bahwa pemberian itu berbanding lurus dengan pendapatan, berbanding lurus dengan pendapatan. Dan dapatnya kalau Bapak saudara mengambil persentase berdasarkan perpuluhan, ya monggo. Saya tidak berdasarkan perpuluhan, ya silakan. Tapi itu berbanding lurus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, kemudian sikap hati dalam memberi. Yang pertama, lengkapi aku dengan roh yang rela, dengan kerelaan. Berikan dengan penuh kerelaan. Saudara memberi, berikan dengan penuh kerelaan. Ya. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Jangan merasa dipaksa. Ya, karena kadang-kadang itu sering orang memakai seperti itu. Ini kok dipaksakan ini oleh pendeta, oleh gembala, oleh hamba Tuhan. Tapi saudara semuanya berkata Tuhan, dalam hal ini saudara, saya tidak berurusan. Saya tidak berkepentingan Bapak saudara memberi atau tidak. Ya. Saya tidak mempermasalahkan Bapak saudara memberi atau tidak. Tidak. Saya tidak mempermasalahkan itu. Saya hanya menyampaikan hukum. Saya menyampaikan sebuah aturan dari Tuhan. Aturan seperti itu. Ini hukum Tuhan. Ini cara hidup berkelimpahan ya seperti ini. Bagaimana ini memberikan keuntungan dari Bapak Ibu Saudara semua. Keuntungan yang akan didapat oleh Bapak Ibu Saudara sendiri, bukan saya. Jadi saya tidak berkepentingan, saya tidak berurusan. Itu tidak ada urusannya dengan saya. Saya menyampaikan yang namanya hukum memberi ini. Mulai dari Amsal sampai dengan Matius sampai dengan Lukas tadi. Ini hukum memberi. Ini hukum berkemenangan. Ini tentang hukum bagaimana kita mengalami terobosan di dalam hal keuangan. Dan itu adalah cara-cara Tuhan. Tidak mungkin seorang betul-betul akan memantau kamu memberi atau tidak. Tidak mungkin, dan itu juga ada kepentingan ke sana. Bagi seorang hamba Tuhan seperti Rasul dan yang menyampaikan firman Tuhan, eksekusi ada di tangan Bapak Ibu Saudara semuanya, di tangan manusia itu sendiri. Setelah mendengarkan firman Tuhan, ini bicara hukum memberi. Ini hukumnya yang dibaca adalah demikian. Bapak Ibu Saudara sebentar Tuhan, saya tidak mempersoalkan memberi atau tidak. Tetapi firman Tuhan yang harus sampai. Kalau saya tidak sampaikan, saya salah. Kenapa gembalaku, kenapa pendeta tidak pernah menyampaikan tentang hukum memberi, tentang hukum berkelimpahan di dalam mengalami terobosan? Salah saya saudara. Itu sebabnya harus sampai. Masalah perlakuannya kepada firman Tuhan tersebut kepada kita semuanya tergantung, terserah kepada manusia yang mendengarkan firman Tuhan tersebut. Bapak Ibu Saudara semuanya Tuhan. Ya. Sampai pada kesimpulan. Saya kira masih lama. Yang pertama, utamakan prioritaskan Tuhan. Ya, untuk mengalami proses utamakan atau prioritaskan Tuhan. Ya. Yang kedua, memberilah dengan sukacita, roh yang rela, dan berbanding lurus dengan pendapatan.
yang berbeda dengan pendapatan. Ini untuk mengalami hidup berkemenangan atau mengalami terobosan. Kemudian selanjutnya adalah menaburlah. Ya, menaburlah. Untuk saudara semua dikasih itu. Utamakan, prioritaskan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara semuanya, sehingga kita akan mengalami terobosan, sehingga kita akan mengalami yang namanya kemenangan di dalam keuangan atau finansial kita. Ajar memberi dengan sukacita, roh yang rela, dan berikan itu berbanding lurus dengan pendapatan atau pemasukan Bapak Ibu Saudara semua. Dapat berapa? Berbanding lurus. Dapat banyak, beri banyak. Dapat sedikit, beri sedikit. Syukur bisa memberikan lebih dan tanpa batas. Ya. Jangan lupa menabur. Ya. Bagaimana mungkin bisa menuai kalau tidak menabur? Kemudian yang keempat, muliakan Tuhan dengan hartamu. Ya, di dalam Amsal pasal 3 ayat 9 tadi. Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, inilah cara-cara hukum Tuhan, bagaimana kita mengalami hidup berkelimpahan, bagaimana kita hidup mengalami kemenangan di dalam finansial kita. Ya. Dan yang terakhir, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Lukas 11 ayat 28. Berbahagialah, kata Tuhan Yesus. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, firman Allah, dan yang melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan.